Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini langsung responsif saja ya. Ada beberapa saya minta untuk dihafalkan ya. Ya, oke. Mau siapa dulu? Wahyu dulu apa Prisma dulu? Ya, saya dulu aja nggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Wahyu, tingkatan pengetahuan. Pengetahuan, remember, understand, apply, analyze, aplikasi, analyze, apply, analyze, evaluate, terus nya create. Oke. Yang betul, yang di PPT Putri masih kurang ya. Jadi yang pertama adalah remember atau mengingat. Ya, remember. Ya. Yang kedua adalah paham. Paham itu artinya bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Terus yang ketiga adalah aplikasi. Mudeng ya. Yang keempat adalah analisis. Yang kelima sintesis. Di situ ada sintesis, Wahyu. Ada, Bu, adanya evaluate langsung ya. create. Nah, habis sintesis baru evaluasi, baru yang terakhir adalah kreatif. Mudeng ya. Jadi harusnya ada 7. Putri ulangi tingkatan pengetahuan, tingkatan tahu. Yang pertama adalah ingat. Jadi kalau misalnya Wahyu belajar apa baru ingat, itu adalah tingkat pengetahuan yang pertama. Mudeng ya? Tingkat pengetahuan yang kedua adalah paham. Paham itu artinya bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Ya, orang perlu buka, orang perlu apa, berarti oh iya, berarti dia tingkat pengetahuannya adalah paham. Yang ketiga adalah aplikasi. Ya, yang keempat adalah analisis, yang kelima adalah sintesis, yang keenam adalah evaluasi, dan yang terakhir yang ketujuh adalah kreatif. Gitu ya. Oke, Wahyu, itu tingkatan pengetahuan. Selanjutnya tingkatan sikap. Tingkatan sikap ada menerima, terus ada menanggapi, menghargai, dan bertanggung jawab. Oke, sip. Terus domain perilaku apa saja? Domain perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, kognitif artinya apa? Kognitif, tingkatan kognitif gitu, dominan perilaku. Maksudnya kita punya. Enggak, kognitif itu secara arti kata artinya adalah pengetahuan, Wahyu. Mudeng ya. Afektif apa? Afektif. Perasaan. Nah, mudeng ya. Psikomotor, tindakan. Ya, ulangi ya. Domain dari perilaku, kognitif artinya? Kognitif itu perilakunya, Bu, sikap. Ya, pikiran, Bu. Pengetahuan. Pengetahuan. Terus afektif. Perasaan. Mudeng ya. Psikomotor. Tindakan. Oke, ulangi kognitif apa? Kognitif itu pengetahuan, afektif itu perasaan, dan yang psikomotor itu tindakannya, Bu. Oke. Terus proses adopsi perilaku. Proses adopsi perilaku itu ada AI, ETA, yang awareness. Sadar ya, awareness itu sadar. Terus I-nya interest. Oke, lalu
E-nya evaluasi, Oke. terus T-nya itu trial, Sip, dan yang mencoba ya. A-nya adopsi. Sip. Nah, nukit biyen kayak gue tuh yuk. Ya, Bu. Yakin, Putri seneng Disingkat, banget. Bu. Ya, oke. Lanjut satu lagi yuk. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yuk. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan itu menerima secara. Iya, ada 3 faktor yang tulisannya bahasa Inggris itu loh. Ada faktor predisposisi. Udah nggak? Masih lupa, Bu, kalau yang terakhir, Bu. Oh ya wes, oke. Ini malah Prisma keluar ya. Prima ding ya nama dia tuh. Prima, Bu, Hmm. nggih. Ya, Prima tuh yang adiknya ini kan anak nurse kan? Jangan, adiknya nurse. Prima kan adiknya Iya, siapa Bu. ya? Saya lupa ya. Sinzaik Oh iya, Sinja Iksi kan yang di kayak di Tegal, Bu. RSUD Nikah Kardina. sama orang Tegal. RSUD Kardina. Sih di mana? Istrinya di Kardina, saya di RSI. Saiknya di RSI, kalau istrinya RSI. di Oh iya, Kardina. RSI yang harapan RSI ya tahu-tahu. Oh, oke. Nih, Prima, saya nggak akan kasih nilai sebelum kamu potong rambut ya. Ya, Bu. Ya, nanti sore potong rambut, terus difotokan ke Putri. Ya, Nih, Prima. Prima KTI-nya berarti udah selesai nih, udah tinggal wisuda. katanya udah besok ini mau hari Sidang. Selasa enggak mau numpuk ke perpus sama bayar ini SP, Bu. Oh iya, berarti emang udah selesai ya, Prima ya? Udah, Bu. Ya, nambah berapa semester kamu? Alhamdulillah. Nambah 2 Nambah 2 semester. untuk Terus, nyelesain P. oke, yang tertinggal yang belum siapa? Angkatanmu. Yang semenjak selesai KTI udah nggak paham, Bu, soalnya udah nggak kontak. Oh. Ini juga nomor baru. Oh, iya iya. Tapi Wahyu dia ngerti nomormu. Apa ada grup khusus untuk anak-anak sing kue? Ya, Bu, udah dibuatin sama Bu Enggak, Bu. Arni. Ya sabar ya Bu Arni ya. Kangen tuh saya sama D3. Iya 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 iya. Oke oke. Ya Prima wis sinau burung kayak Wahyu. Insya Allah, Bu. Kalau ya, oke. Domain perilaku apa saja? Domain perilaku, kognitif, afektif, psikomotor. Oke, afektif artinya apa? Afektif, Bu. Perasaan, Perasaan. Kalau kognitif? kognitif, pengetahuan. Oke, sip. Apa tuh? Ya. Padahal gue jawabnya ora yakin, padahal bener. Bingung, Bu, masih Oke. hafal tadi. Ya, tingkatan pengetahuan apa saja? Tingkatan pengetahuan, remember, understand, apply, terus analisis, evaluatif, terus kritik. Kreatif. Tadi ya yang Putri jelaskan tingkatan pengetahuan sebenarnya ada ingat atau tahu, terus selanjutnya paham, aplikasi, analisis, sintesis ya. Harusnya ada sintesis, baru evaluasi, baru kreatif. Terus tingkatan sikap, Prima. Tingkatan sikap, menerima, menanggapi, terus menghargai, bertanggung jawab. Oke. Terus selanjutnya proses adopsi perilaku. Proses. Answer. Answer artinya menjawab, awareness kan, sadar. Awareness. Ya, Putri juga orang bahasa Inggris. Nah,
evalu evaluation, terus trial, Trial, terus adoption. adopsi. Ya, oke. Adopsi. Ya, terus faktor yang mempengaruhi perilaku. Satu melakukan identifikasi hal-hal yang merupakan reinforcer, terus yang kedua melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen kecil yang membentuk perilaku. Yang ketiga, identifikasi reinforcer untuk masing-masing komponen. Terus yang keempat, melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan komponen yang telah disusun. Ya, oke. Terus Putri share screen materi ya. Faktor yang mempengaruhi bukan itu ya. CC. Ya, oke. CC. Bentar. Ya, oke. Ini kaitannya dengan ilmu perilaku ya, karena di promosi kesehatan kan memang kenapa sih harus dipromosikan kesehatan? Kenapa sih harus dilakukan pendidikan kesehatan? Karena tujuan akhirnya adalah ingin merubah perilaku, gitu ya. Makanya kalian harus tahu tentang ilmu perilaku kesehatan. Apa sih yang disebut perilaku? Jadi perilaku ini adalah respon atau reaksi kita terhadap stimulus. Respon atau reaksi kita terhadap stimulus ini disebut sebagai perilaku. Ya. Terus jadi gampangannya ada stimulus dulu, stimulus diberikan ke kita, organisme atau manusia, baru manusia tadi adalah berespon. Contohnya adalah misalnya saya ditelepon misalnya, oh bapakmu meninggal misalnya. Berarti kan saya dapat stimulus telepon, terus saya berespon dengan apa? Oh, saya nangis misalnya. Jadi nangis ini disebut sebagai sebuah perilaku. Makanya yang namanya perilaku itu adalah reaksi atau respon kita terhadap adanya stimulus, gitu ya. Oke, ada dua jenis respon. Yang pertama adalah responden respon, yang kedua adalah operan respon. Jadi kalau responden respon tadi ya, ketika ada stimulus misalnya bau makanan enak, oh saya lapar, saya makan. Itu adalah responden respon.
Kalau operan respon itu respon yang tumbuh akan jadi stimulus untuk respon selanjutnya. Contohnya adalah misalnya saya bekerja rajin ya karena misalnya pengen dapat uang, saya rajin bekerja, terus ternyata sama atasan saya dikasih bonus atau dikasih jabatan yang lebih tinggi misalnya. Akhirnya saya semakin termotivasi. Nah, ini adalah operan respon. Jadi ketika ada stimulus, saya jadi bereaksi, ternyata reaksi saya menyebabkan stimulus yang lain yang akhirnya saya jadi bereaksi kembali. Gitu ya. Itu adalah operan respon. Terus selanjutnya perilaku. Perilaku ada dua, perilaku tertutup sama terbuka. Namanya saja tertutup, berarti perilaku saya nggak kelihatan sama orang lain. Kalau terbuka, itu berarti yang benar-benar kelihatan. Yang termasuk perilaku tertutup apa? Sikap. Jadi contoh dari perilaku tertutup adalah sikap. Sikap ini apa di dalamnya? Keyakinan. Ya, kayak misalnya Wahyu. Wahyu percaya orang kalau yang namanya Tuhan, Allah, itu berarti perilaku tertutup karena keyakinannya Wahyu. Tapi ketika Wahyu ke gereja, nah ini sudah menunjukkan perilaku terbuka karena saya tahu oh Wahyu jalan ke gereja mau ibadah misalnya. Mudah ya? Jadi kalau perilaku tertutup belum terlihat oleh orang lain, kalau terbuka terlihat oleh orang lain. Lagi contohnya adalah keyakinan, ya keyakinan tentang misalnya imunisasi. Oh ya, saya yakin imunisasi itu benar, tapi saya nggak ngapa-ngapain, saya diem aja. Cuma, oh iya ya, menurutku imunisasi benar. Itu berarti karena hanya baru keyakinan, berarti perilaku tertutup. Tapi besoknya ketika saya membawa anak saya untuk imunisasi, berarti saya melakukan perilaku terbuka. Karena ketika saya membawa anak saya kan kelihatan sama orang, tindakan saya kelihatan, sehingga disebut sebagai perilaku terbuka. Terus proses pembentukan perilaku yang pertama adalah ini yang tadi disampaikan oleh Prima ya. Ini kan proses pembentukan pertanyaan Putri kan tadi faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku, bukan ini ya. Kalau ini kan bisa terbentuk perilaku, urut-urutannya apa sih? Pertama adalah identifikasi yang merupakan reinforcement, maksudnya apa sih yang mendorong kita untuk berubah perilakunya. Terus habis itu identifikasi komponen kecilnya apa, terus identifikasi dorongan dari masing-masing komponen, dan yang terakhir adalah melakukan pembentukan perilaku sesuai dengan urutan komponen yang sudah disusun. Jadi kayak misalnya bagaimana saya membentuk perilaku anak saya untuk gosok gigi sebelum tidur. Saya identifikasi dulu nih faktor-faktor yang pendorong dia agar mau gosok gigi. Misalnya saya ngomong kalau kamu gosok gigi nanti kamu nggak sakit gigi loh. Terus yang kedua rajin gosok gigi nanti gigimu jadi putih, jadi bagus, jadi bersih gitu. Nah terus habis itu komponen kecil yang membentuk perilaku, jadi dari alasan-alasan tadi dipilah lagi yang mendorong biar gigimu tidak sakit apa ya kayak gitu. Nah terus nanti dari masing-masing ini diidentifikasi lagi yang akhirnya kenapa sih saya mau gosok gigi itu, oh ternyata banyak alasan yang mendasari itu sehingga mau tidak mau ya anak saya akhirnya jadi gosok gigi gitu. Jadi memang awalnya dipaksa tapi nanti lama-lama akan jadi kebiasaan. Terus ini ya makanya pembentukan perilaku dengan kebiasaan, pembentukan perilaku dengan pengertian, atau pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Ini yang tadi saya jelaskan dengan kebiasaan, dengan pengertian berarti dijelaskan, atau dengan role model. Ya, saya memberikan contoh setiap sebelum tidur pasti saya akan gosok gigi. Ini domain perilaku tadi yang disebutkan oleh Wahyu sama Prima, ada kognitif, pengetahuan, afektif, perasaan, dan psikomotor. Proses adopsi perilaku, jadi kayak misalnya misalnya Bu Hani tadi cerita ke saya, beliau punya kebiasaan jalan buat olahraga ya, jalan keliling kampus itu 5 kali putaran tiap pagi. Misalnya seperti itu. Nah, saya pengen mengadopsi perilaku Bu Hani nih. Nah, berarti saya sadar dulu, oh iya ya, jalan jahat kan bagus untuk apa sih kesehatan kita. Terus interest, saya mulai bertanya, saya mulai tertarik. Saya nanya ke Bu Hani, oh 5 kali ya Bu Han, jamnya jam berapa? Berapa menit? Kemeringat apa ora? Saya tanya segala hal. Ya, ini berarti saya menunjukkan tertarik.
Terus selanjutnya evaluasi. Oh iya ya, Bu Hani sekarang jadi misalnya langsingan, misalnya jarang sakit, gitu ya. Itu dievaluasi oleh saya. Selanjutnya adalah besoknya saya trial, mencoba, tapi angan-angan ya, belum jadi jalan kaki. Ini trial mencoba, terus harapannya dengan mencoba tadi akhirnya perilaku saya, kebiasaan jadi berubah menjadi kebiasaan perilaku yang baru. Gitu ya. Terus selanjutnya adalah tingkatan pengetahuan, tahu atau ingat, paham, bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri. Apply itu artinya mengaplikasikan. Ketika Wahyu tahu merokok berbahaya, ya berarti orang rokok yuk, ya. Terus analis itu bisa menjawab pertanyaan kenapa. Harusnya ada sintesis ya. Kalau sintesis itu dia menggabung. Kalau analis itu artinya memecah-mecah ya. Kenapa itu dipecah-pecah. Kalau sintesis justru dia menggabungkan pecahan tadi. Itu yang namanya sintesis. Terus selanjutnya evaluasi. Dia akhirnya jadi tahu, oh benar nggak sih gitu. Itu adalah dievaluasi. Dan yang terakhir adalah kreasi. Kreasi itu berarti dia menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Terus selanjutnya tingkatan sikap. Wahyu, sikap sudah bisa dilihat belum ya sama orang? Sikap apakah sudah bisa dilihat oleh orang lain? Gimana Wahyu? Menurut Wahyu sikap bisa dilihat oleh orang lain? Sikap bisa, Bu. Bisa? Enggak. Sikap itu perilaku tertutup. Jadi nggak bisa dilihat. Mudah ya? Karena baru keyakinan. Dong ya. Ya, ini adalah tahapannya menerima. Menerima itu apa? Dia menerima informasi, ya. Terus menanggapi itu maksudnya apa? Ketika dia ada pendidikan kesehatan, ya yang namanya sikap misalnya tentang rokok, berarti saya menerima informasi tentang rokok. Selanjutnya adalah menanggapi itu contohnya menanggapi berarti pada saat di Penkes itu bisa bentuk tanggapannya adalah dengan bertanya atau ketika ditanya oleh pemateri menjawab, itu adalah menanggapi. Mudah ya. Terus selanjutnya adalah menghargai itu contohnya gimana? Contohnya misalnya pada saat lagi di Penkes orang ribu dewek, itu adalah berarti bentuk sikap kita menghargai. Mudah ya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ngesok orang rokok maning, itu adalah bentuk tingkatan sikap. Dan bentuk bertanggung jawab ini adalah termasuk sudah perilaku yang terbuka karena sudah kelihatan. Komponen sikap tadi adalah kepercayaan atau keyakinan, kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek, dan kecenderungan bertindak. Ada kecenderungan dia mau iya apa enggak gitu. Itu adalah sikap. Terus tingkatan praktik ada persepsi, respon terpilih, mekanisme, dan adopsi. Ini hampir sama kayak tadi ya, proses adopsi perilaku. Ini yang penting. Faktor yang mempengaruhi perilaku. Ya. Pengaruh perilaku ada 3. Faktor predisposisi, faktor enabling, faktor racing. Saya berolahraga bisa saja karena pengetahuan saya bahwa olahraga itu penting, bisa juga karena keyakinan saya. Mudah nggak? Jadi kalau predisposisi itu dari diri saya sendiri, motivasi, yakin. Ya. Terus selanjutnya adalah faktor enabling atau faktor pemungkin. Contohnya apa? Saya pengen olahraga misalnya, tapi saya pengen olahraganya itu di tempat senam. Lah tempat senamnya ana ora.
Kowe menuju tempat sana mau jalan naik apa? Nah, itu adalah faktor pemungkin. Terus yang ketiga adalah faktor mendorong, reinforcing, faktor pemaksa. Memaksa aku ora. Misalnya suami Putri, kamu udah gendut loh, misalnya seperti itu. Oh iya, berarti suami saya adalah faktor reinforcing saya untuk olahraga. Nah, contohnya lagi, misalnya orang-orang pada belum punya jamban sehat, akhirnya dia membangun WC, misalnya ya. Mendorong dia untuk membangun WC bisa saja karena 3 faktor ini. Faktor predisposisi, oh dia tahu tentang kalau BAB di sungai itu nggak sehat, misalnya. Karena dia tahu, ya berarti faktor predisposisi. Faktor enabling, dia mau bangun jamban, dia punya uang. Mudah nggak? Bayangkan kalau dia pengetahuannya bagus tapi nggak punya uang, ya otomatis dia nggak akan merubah perilaku. Ya, jadi memang untuk merubah perilaku itu banyak faktor yang dibutuhkan. Nah, faktor yang terakhir adalah emang ada edaran dari Pak RT. Setiap rumah kon memiliki jamban sing sehat. Nah, edaran dari Pak RT ini adalah faktor reinforcing yang memaksa. Gitu. Kalian keluar pakai masker. Faktor yang mendorong apa? Faktor predisposisi. Oh, emang tahu karena si COVID ini bisa menular lewat udara. Makanya saya pakai masker. Jalan masuk ya lewat hidung ya lewat mulut misalnya. Ini berarti faktor predisposisi yang mendorong saya pakai masker ya. Terus yang kedua adalah faktor enabling. Faktor yang memungkinkan saya untuk pakai masker terus adalah saya duit nggak tuku masker. Tahu, tapi pemerintah orang bagi masker gratis, saya nggak punya uang buat beli masker. Akhirnya saya nggak akan pakai ya. Terus faktor reinforcing. Oh, yang mendorong apa? Oh, sekarang cegatan polisi di mana-mana. Ya, kalau nggak pakai masker, langsung dihentikan. Ya kan? Misalnya ke masjid juga kalau nggak pakai masker nggak boleh ke masjid lah itu. Aturan-aturan tadi itu adalah reinforcing, faktor yang memaksa kita. Gitu. Gitu ya. Ini contoh ada kasus. Seorang bapak sebagai kepala rumah tangga ya, kepala keluarga, dia akan membangun WC yang tadi saya sebutkan. Dia akan membangun WC, terus biasanya dia BAB itu di sungai, ya kan? Terus mengapa A, tahu mandi dan BAB di sungai itu tidak sehat, B, dia punya uang, dan C, ada edaran. Dia tahu mandi, ini adalah berarti faktor predisposisi. Dia punya uang, berarti faktor enabling. Yang terakhir ada edaran dari kepala desa, berarti faktor reinforcing. Informasi. Mudah ya? Jadi ada faktor predisposisi, enabling, dan reinforcing. Oke. Ya, mungkin itu saja dari Putri. Ada pertanyaan kah? Oke, kalau nggak ada nanti kalian tinggal menuliskan tadi file PDF Putri. Mudah ya Wahyu? Tadi tulis tangan terhadap materi Putri. Mudah ya? Terus tulisnya ya, tapi semuanya loh yuk sampai belakang yuk. Orang musing Baik, tahu. Bu. Ya. Terus nanti tinggal mengerjakan kuis. Kuisnya nanti belum Putri upload, nanti kalau sudah upload Putri WA Wahyu, Wahyu ngabari Prima. Siap, Bu. Gitu ya. Ya, oke. Iya. Saya rasa itu saja dari Putri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat selalu, sampai ketemu di wisuda ya. Amin. Itu, amin. Terima Terima kasih, Bu. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Prima mengko Prima. Ya, habis maghrib, Bu. Jam 4 ada kuliah lagi. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.